Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Lama tidak jumpa ya. Pagi hari ini saya akan melaporkan perkembangan kecambah kelapa sawit saya varietas FR1 dan FR2 yang saya semai atau saya tanam di polybag kecil atau di pre-nursery pada 18 April ya. 18 April 2022, sekarang 19 Mei 2022, sebulan yang saya beli melalui aplikasi belibenih.com ya. Jadi kita akan lihat dari 1 bulan setelah penanaman ke pre-nursery itu berapa yang hidup dan berapa yang mati. Oke, mari kita lihat videonya. Nah, ini kecambah kelapa sawit FR1 ya, varietas FR1 yang sudah saya semai selama 1 bulan. Ini semuanya berisi, saya beli sebanyak 250 kecambah ya. Jadi 250 kecambah ini dalam pembeliannya ketika datang itu dilebihkan 5% sebagai buffer kalau ada kematian di atas 5%. Jadi dari 250 kecambah ini kecambah yang datang sebanyak 250 ditambah 5%, yaitu 12 kecambah. Jadi kira-kira 262 kecambah ya. Jadi setelah saya sortir dari 262 kecambah ini, itu yang tidak hidup atau mati akibat macam-macam ya. Ada yang busuk, ada yang tidak tumbuh, rata-rata sih busuk akarnya ya. Itu sebanyak 6 buah ya. 6 buah. Oke. Sebanyak 6 buah. Sisanya itu tumbuh normal. Tapi kita tidak tahu untuk perkembangan bulan berikutnya apakah ada yang kerdil atau ada yang mati lagi ya. Jadi ini 250 kecambah, maaf 262 kecambah ditambah dengan 5% tadi, yang mati 6. Ini jumlahnya cukup kecil ya. Jadi tidak sampai 5% yang mati, hanya sekitar 2,5% yang mati, dan itu sudah tertutupi dengan barrier atau buffer 5% diberikan oleh produsen kecambah. Oke, kita lihat di varietas lainnya, yaitu FR2 ya. Kita lihat ke sana. Tadi FR1, itu FR2. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini yang kedua, yaitu varietas FR2 ya. Sama, saya beli melalui aplikasi belibenih.com. Jumlahnya 250 kecambah dengan buffer 5%. Jadi total yang datang 262 kecambah. Jadi kalau tadi di varietas FR1 itu yang tidak tumbuh atau mati itu sebanyak 6 kecambah atau 2,5% hampir. Nah, ini setelah saya lihat, saya amati dan saya singkirkan, itu yang tidak tumbuh hanya 1 ya, hanya 1 selama perkembangan 1 bulan setelah penanaman ke pre-nursery. Jadi untuk FR2 ini pertumbuhannya lebih bagus, yaitu yang tidak tumbuh hanya 1 kecambah atau 0,4% ya dari jumlah kecambah yang datang. Tapi kita tidak tahu perkembangannya selama bulan-bulan ke depan, kita akan ikuti lagi. Jadi perawatannya standar seperti penyiraman ketika tidak hujan ya. Ini saya menyemainya di sebelah rumah saja seperti ini ya. Jadi ketika masih kecil kita naungi pakai semacam naungan. Kalau yang itu kecambah PPKS ya, yang sudah mau pindah tanam ke pre-nursery. Oke, seperti ini perkembangannya. Semoga bisa memberikan informasi kepada penonton sekalian. Nanti kita lihat perkembangan pada bulan-bulan berikutnya.